Orang Indonesia tuh memang agak unik pada saat dikasih sebuah handphone yang harganya agak di luar kebiasaan sedikit, mereka pada teriak-teriak. Tapi untuk kasus dari Realme 10 Pro Plus ini saya nggak heran. Kenapa? Karena basicnya baik Realme maupun pesaingnya langsung Xiaomi itu bersaing di smartphone yang harganya terjangkau tapi speknya oke punya. Tapi begitu Realme 10 Pro Plus ini hadir di harga yang tidak biasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Realme 9 Pro, 9 Pro Plus, semua pada teriak sih. Tapi saya paham kenapa seperti itu. Ya sebenarnya saya paham kenapa netizen itu pada teriak-teriak banget pada saat handphone ini diperkenalkan di harga 7 juta yang paling mahal untuk varian 12 RAM-nya, kemudian storage-nya 256. Ya punya saya yang varian itu. Kemudian ada satu varian lagi yang punya RAM lebih kecil dengan harga yang lebih murah tentunya. Tapi karena kita sudah melihat harga pembanding yang sangat tinggi, akhirnya netizen ya mahal sekali itu kalau misalnya dibandingkan langsung dengan pesaingnya yaitu Xiaomi 12T yang punya range harga malah lebih murah 6,5 jutaan. Itu dia sudah menggunakan prosesor Dimensity 1080U, dimana itu adalah benar-benar prosesor flagship. Sedangkan ini prosesornya masih menggunakan prosesor yang umurnya udah setahun. Dimensity 920 itu adalah prosesor yang sama persis dengan 9 Pro Plus. Dan ya itu mengecewakan sih. Tapi apakah artinya handphone ini semengecewakan itu? Saya akan bahas dari perspektif saya yang terbiasa menggunakan handphone flagship selama ini. Jadi kan si Realme bercerita kalau mereka bilang ini handphone yang akan memberikan pengalaman flagship katanya. Apakah benar flagshipnya sama kayak ini atau ini? Secara desain, handphone ini punya dua opsi warna, yaitu yang punya saya yang warna hitam diberi nama Dark Matter atau yang bling-bling itu diberi nama Hyperspace. Yang saya lihat di sini Realme itu benar-benar berusaha memberikan experience ala handphone flagship. Saya bisa memahami. Flagship benar-benar nggak jauh beda jika dibandingkan dengan handphone yang beneran flagship. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah coba dulu baru komen. Ya, karena kalau misalnya kita bandingkan secara overall ya dengan Samsung Z Fold 4 ini, orang mungkin akan ngerasa kayak anjir handphone harga 20 jutaan gila apa ya. Pasti akan komen kayak gitu pertama kali. Tapi experience ala handphone flagship adalah coba dulu kemudian baru komen. Ya, begitu saya coba handphone ini benar-benar worth it untuk harganya. Lalu begitu pula saya rasakan dengan Realme 10 Pro Plus ini. Pada saat saya gunakan, saya paham langsung kenapa handphone ini dikasih harga yang tidak murah. Buat daily driver ini kerasa ringan, kemudian mewah ya, karena bisa kalian lihat bagian belakangnya ini finishingnya agak matte gitu, tidak mudah meninggalkan sidik jari, tapi juga nggak yang bener-bener polos, seperti ada kayak bling-blingnya sedikit gitu. Kemudian desain kamera bulat dua seperti ini kerasa minimalis, dark minimalis. Logo Realme di sini juga oke, menurut saya ini bener-bener kerasa oke lah. Dan di bagian atas, ya walaupun kita tidak akan menemukan lagi headphone jack, dan untuk SIM card dia bertipe dual SIM card, bukan hybrid, jadi hanya bisa dipasangi SIM card. Kemudian atas tidak ada apa-apa, bagian samping, yes, overall ini desainnya kerasa mewah menurut saya. Dan kemudian untuk digunakan sehari-hari juga kerasa lumayan gegas. Kenapa saya berkata lumayan? Karena ya dia belum berada di level yang handphone bener-bener flagship, karena prosesornya aja bukan yang flagship beneran. Kemudian ukurannya ini pas banget di tangan ya, dimasukkan kantong juga mudah sekali, tinggal mengeluarkan gini aja. Dan ya ini secara overall user experience handphone ini menyenangkan. Orang kalau misalnya melihat saya menggunakan handphone ini pada bertanya-tanya, itu handphone apa bro? Saya kan jawab, ya ini handphone Realme. Wah, mereka bilang Realme ada ya handphone layarnya di bagian tepinya melengkung kayak gitu? Ada, tapi harganya 7 juta. Dan pada saat saya melihat Realme itu berusaha membandingkan layar dari Realme 10 Pro Plus ini dengan layar S22 Ultra, jujur saya langsung tergelitik apakah benar seperti itu. Tapi ya ternyata saya nggak bisa protes, karena ternyata untuk urusan layar handphone ini oke sekali menurut saya. Yes, kalau misalnya digunakan untuk menikmati konten HDR seperti ini benar-benar kerasa sekali sih handphone ini. Spek layarnya tuh oke sih. Tapi mungkin si Realme akan mengatakan bahwa layar tuh mahal bro, pantas nih harganya lebih naik. Mungkin bisa jadi. Dan ya ternyata untuk spek di atas kertas dibandingkan dengan S22 Ultra tadi, menurut saya memang masih bisa fight ya, karena kualitasnya oke sekali. Terus kemudian curve di bagian sampingnya, bagian tepi-tepinya ini menurut saya
secara user experience juga aman-aman aja. Tidak pernah tidak sengaja kepencet pada saat tangan saya di posisi seperti ini. Ya, jadi untuk layar menurut saya ini bener-bener terasa mewah. Berikutnya kamera. Untuk kamera bisa kalian lihat desainnya seperti ini dengan konfigurasi kamera utama 108 megapiksel, kemudian 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel macro lens. Desain oke, tapi menurut saya dari segi konfigurasi selalu ada 2 megapiksel macro lens yang menurut saya itu nggak berguna sekali lensanya itu. Secara hasil foto menurut saya kameranya masih oke. Detail warna kaya, tajam, secara processing AI juga nggak lebay tapi masih khas Realme yang over saturated sedikit, over sharpness sedikit, tapi ya itu khas-khas Realme. Mungkin menurut saya yang saya agak protes adalah beberapa fitur yang dipangkas, apalagi kalau bisa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Realme 9 Pro Plus, di mana smartphone ini sudah tidak memiliki optical image stabilizer. Jadi pada saat digunakan untuk merekam video, dia sudah tidak ada bantuan secara hardware untuk bisa menstabilkan video. Adanya EIS aja. Pun pada saat kita gunakan untuk merekam video, dia mampu 4K. Yes, tapi 4K hanya bisa digunakan untuk merekam video 30 fps saja, belum 60 fps. Terus kemudian kalaupun kita ingin menggunakan stabilizer EIS, electronic stabilizer, itu hanya bisa berjalan di 1080p saja tuh. Pada saat saya setting ke 4K, stabilizernya mati, tapi begitu saya nyalakan ini, dia akan bergeser ke 1080p walaupun bisa 60 fps. Hasil videonya seperti ini. Untuk perekaman video kamera depan malah ini nggak bisa ngerekam video 4K, malah 1080p aja. Dan ini menggunakan EIS, Electronic Image Stabilizer. Dan ini kerasa ke crop gitu emang. Tapi ya seperti ini hasil kualitasnya kalau dibuat jalan. Yes. Tapi kalau misalnya nggak pakai EIS seperti ini, kerasa lebih wide, tapi ya lebih nggak stabil sih, lebih goyang-goyang kayak gini. Tapi HDR-nya oke sih, langitnya jadi kerasa biru. Kemudian untuk sisi baterai saya nggak ada masalah sedikit pun, karena dia kapasitasnya lumayan besar, 5000 mAh. Kemudian kepala chargernya ini lumayan besar, 67 watt. Super VOOC, ini bisa full sekitar 40 menitan. Dan itu benar-benar dari 0 ke 100%, jadi cukup kencang menurut saya. Kemudian lain-lain yang bisa saya bahas di sini adalah dia memiliki haptic yang menurut saya kelas flagship. Jadi kalau misalnya digunakan mengetik, dia akan kerasa ada getaran kecil dan itu ala handphone flagship, yes. Kemudian untuk RAM 12 GB yang milik saya ini, dan bisa kita tambah lagi, yaitu bisa kita atur defaultnya 4 GB, kita bisa atur nambah 8 GB, kemudian bisa nambah 12 GB. Jadi untuk multitasking harusnya ini benar-benar nggak masalah, karena yes, RAM-nya besar sekali, jadi menyalakan banyak aplikasi sekaligus itu benar-benar nggak masalah. Berpindah aplikasi juga harusnya akan kerasa cepat-cepat saja. Kemudian untuk layar, dia memiliki fitur always on display ya. Jadi menurut saya always on display-nya oke, karena pilihan tampilannya juga banyak. Bahkan kita bisa mengubah kostumisasi versi saya sendiri nih. Sempat saya selfie, terus saya bisa jadiin AOD juga. Kemudian opsi jam-jamnya juga banyak menurut saya. Dan ini oke sih untuk software dari handphone ini, yaitu Realme UI 4.0 sudah menggunakan Android 13. Kemudian hal lain, dia sudah memiliki stereo speaker walaupun belum berada di level flagship. Belum, tapi oke lah, suaranya jelas. Ada NFC juga, dan yes, sudah, itu adalah beberapa hal-hal yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang Realme 10 Pro Plus ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah handphone ini layak dibeli? Ya, menurut saya masih oke untuk dibeli. Dengan catatan bahwa kalau misalnya kalian sudah beli, kalian harus menatap ke depan tanpa perlu melihat lagi yang ada di belakang. Tidak perlu membanding-bandingkan handphone ini dengan generasi sebelumnya. Karena secara desain sekilas, handphone ini tampak mahal dengan layar curve-nya.
padahal murah. Kok bisa saya mengatakan murah? Ya kalau misalnya kalian lihat tabel daftar ini, daftar handphone yang memiliki layar curve, Realme 10 Pro Plus adalah handphone termurah. Karena yang lain itu bener-bener handphone flagship semua. Oppo Find X5 Pro, Vivo X80 Pro, itu handphone harga belasan juta semua. Ini nggak nyentuh belasan juta. Jadi untuk look memang dia kerasa mahal, kerasa belasan juta walaupun harganya 7 juta. Yang saya lihat di sini Realme memang berusaha seperti ingin naik kelas, tapi naik kelas tetap ada risikonya. Karena basic dari pembeli atau pecinta handphone ini adalah mereka mencari sebuah handphone yang value-nya oke, spek tinggi tapi harganya terjangkau. Tapi untuk kasus kali ini saya melihat yang dibikin tinggi itu bukan speknya, tapi look-nya. Tampak tinggi tapi harga terjangkau, kata Realme. Jadi saran saya sih kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli handphone ini, mungkin bisa tunggu beberapa bulan lagi. Karena pada saat pembelian pertama kali itu kan ada bundling kan, bundlingnya juga sejutaan. Bisa jadi kalau misalnya melihat kebiasaan-kebiasaan para brand-brand smartphone, kalau jual bundling biasanya beberapa bulan lagi itu harganya jadi lebih terjangkau. Dan kalau misalnya handphone ini dijual di harga 5 jutaan, wah, wajib beli sih, nggak perlu ragu lagi sih. Karena di mana-mana saya selalu berkata bahwa handphone harga 4-5 jutaan itu adalah handphone terbaik yang bisa kalian beli karena secara spek oke, segalanya oke, bisa mampu mendukung kegiatan kita sehari-hari tanpa kita harus mengeluarkan uang lebih mahal untuk benar-benar beli handphone flagship seperti ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi gimana pendapat kalian semua tentang Realme 10 Pro Plus ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel Ibro Kumar ini, review kota Surabaya terus berkembang. Saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.